Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyajian data. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya, yaitu dalam tabel, diagram garis, batang, dan lingkaran. Yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, batang, dan lingkaran. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan data? Di antara anandaku sekalian, tentunya sudah ada yang dapat memberikan pengertian dari data, dan ada pula yang masih kebingungan terkait dengan apa ya yang dimaksud dengan data. Agar lebih memahami, ayo kita amati ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi, kita dapat melihat bahwa bilangan-bilangan 100, 125, 250 dan kata baik dan sedang merupakan datum, sedangkan keseluruhan datum-datum disebut dengan data. Nah, dari sini tentunya kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa data itu adalah kumpulan dari datum. Berdasarkan ilustrasi itu pula, kita dapat mengetahui bahwa data tidak hanya berbentuk angka saja, namun juga dapat berbentuk kata. Agar Ananda dapat lebih memahami, yuk kita simak contoh data berikut. Diberikan kasus di mana seorang guru meminta Ratna untuk mengukur tinggi badan 5 siswa dari kelas 11A secara acak. Nah, berdasarkan pengukuran, diperolehlah hasil sebagai berikut yang dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, ternyata hasil dari seluruh pengukuran inilah yang disebut dengan data. Jadi seluruhnya itu yang dimaksud dengan data. Jadi, Ananda pasti dapat memahami bahwa data itu adalah informasi yang diperoleh dari fakta sebelumnya atau hasil pengamatan. Nah, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data? Tidak mungkin data tiba-tiba ada, ya kan? Nah, Ibu akan menjelaskan bahwa ada 3 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah wawancara. Ini tentunya tidak asing bagi kalian. Nah, wawancara sendiri adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Jadi, misalnya, Ibu mau tahu dari kelas ini siapa yang suka warna merah, biru, Ibu bisa langsung tanyakan satu persatu ke orangnya. Nah, yang kedua adalah dengan cara kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan. Jadi, kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi, kita tidak tanyakan. Sama halnya dengan Ibu memberikan link Google Form untuk menanyakan pendapat kalian. Nah, itu dalam bentuk kuesioner. Yang ketiga adalah dalam bentuk observasi atau pengamatan. Jadi, observasi ini adalah cara pengumpulan data dengan mengamati suatu objek atau kejadian. Misalnya, kita mau lihat tingkat kemacetan, ya kita lihat di jalan ada berapa banyak kendaraan yang lewat dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika kita telah mengumpulkan data, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya setelah kita mengumpulkan data, maka kita harus melakukan penyajian data. Jadi data-data tersebut harus disajikan agar orang lain dapat mengetahui apa informasi yang telah kita berikan. Nah, ada 2 bentuk dalam penyajian data. Yang pertama dalam bentuk tabel. Yang kedua dalam bentuk diagram. Nah, diagram sendiri ini terbagi atas 3. Ada diagram garis, batang, dan juga diagram lingkaran.
Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram? Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan hasil ulangan matematika 20 siswa. Diberikan hasilnya seperti berikut. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengurutkan nilai dari terkecil ke terbesar. Diperoleh bahwa nilai terendah adalah 40 dan hasil ulangan tertinggi adalah 100. Setelah itu, kita buat tabelnya. Jadi, kita buat tabel yang isinya adalah nilai, turus, dan juga banyak siswa atau biasa ditulis dengan frekuensi. Selanjutnya kita urutkan angkanya dari 40 hingga 100. Jadi kita urutkan dari data terendah ke tertinggi. Nah, kita lihat berapa orang yang mendapat nilai 40. Nah, 1 kita tuliskan di turus 1 dan 2. Sehingga banyak siswa yang mendapat nilai 40 adalah sebanyak 2. Selanjutnya kita ulang cara yang sama untuk siswa yang mendapat nilai 50. Ternyata ada 3 orang. Selanjutnya siswa yang mendapat nilai 60, kita lihat ada sebanyak 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak siswa yang mendapat nilai 60 ada sebanyak 6 orang. Selanjutnya, banyak siswa yang mendapat nilai 70 ada sebanyak 3 orang. Nilai 80 kita lihat dari data 1, 2, 3. Jadi ada 3 orang. Selanjutnya, yang mendapat nilai 90 ada sebanyak 2 orang. Dan yang terakhir, yang mendapatkan nilai tertinggi atau 100 hanya 1 orang. Setelah itu kita hitung berapa jumlah siswanya, kita tulis, yaitu 20. Nah, apa sih fungsinya tabel atau kolom turus? Ini hanya sebagai pembantu, tabel bantu. Jadi setelah ini kalian bisa hapus atau kalian bisa tidak gunakan tabel turusnya. Bisa dalam bentuk ini saja. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, misalnya diberikan data terkait dengan ukuran sepatu. Salma telah menyebarkan angket di sekolahnya. Nah, ada kolom ukuran sepatu dari ukuran 32 hingga 42 dan banyak siswa. Jadi cara yang pertama, kalian harus menggambar dulu garis tegak dan garis mendatar. Setelah itu, garis mendatar kalian isi dengan ukuran sepatu. Jadi, kolom yang paling kiri itu dituliskan di garis mendatar, sedangkan kolom yang berada di sebelah kanan itu dituliskan di kolom atau garis tegak. Setelah itu, gambar batang sesuai dengan ukuran sepatu setinggi banyaknya siswa. Jadi, 32 cm, ada berapa banyak siswa? Ada sebanyak 10. Jadi tingginya itu 10. Kita gambar batangnya masing-masing. Selanjutnya, kita gambar untuk yang ukuran sepatunya 34. Jadi batangnya digambar setinggi 20 siswa. Selanjutnya, ukuran sepatu 36. Dia ada sebanyak 15 siswa. Jadi kita gambar setinggi 15 siswa. Seterusnya dilakukan. Nah, yang perlu kalian pahami dalam menggambar diagram batang, pada saat kalian memberikan angka, maka jaraknya itu harus sama. Misalnya ini 32, 34, 36, 38 dan seterusnya itu masing-masing berjarak 2. Sedangkan banyak siswa masing-masing berjarak 5. Jadi harus konsisten supaya diagramnya juga bagus atau tampilannya lebih enak dilihat. Nah, selanjutnya bagaimana menyajikan data dalam diagram garis. Nah, diagram garis sendiri digunakan untuk menunjukkan banyaknya data yang diperoleh dalam bentuk garis. Biasanya penggunaannya jika kita ingin menyajikan data secara berkala atau berkesinambungan, misalnya denyut jantung,
nilai tukar uang dan sebagainya. Di sini diberikan data Ahmad telah terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Seperti diagram batang, kita gambar garis tegak dan garis mendatar. Nah, jadi tahunnya kolom sebelah kiri kita tuliskan di garis mendatar dan kolom sebelah kanan hasil panen kita tuliskan di garis tegak. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara tahun dengan hasil panen dan kita berikan titik. Jadi bedanya kalau diagram batang kita gambar dalam bentuk batang, sedangkan kalau diagram garis kita hubungkan dan hasil pertemuannya itu kita berikan titik. Seperti itu. Jadi ini juga sama dengan diagram batang. Jadi pada saat kita menuliskan angka-angka di garis tegak atau mendatar itu jaraknya harus sama. Nah, setelah kita menghubungkan seluruh tahun dengan hasil panen, tentunya ini masih belum berbentuk diagram garis. Kenapa? Karena belum ada garisnya. Jadi setelah ini kita hubungkan seluruh titiknya dalam bentuk garis. Seperti ini ya. Jadi kita hubungkan antara titik di 2014 ke 2015, 16, 17 hingga ke 18. Nah, inilah bentuk diagram garis. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terkait dengan diagram lingkaran akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya.